Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, salam sehat semuanya ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk pembelajaran tematik khususnya itu untuk tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Untuk subtema 1, sumber energi untuk pelajaran yang pertama. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai pelajaran pada pagi hari ini ya. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari ya anak-anak. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya tentunya. Nah, sekarang contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Yang pertama, panas matahari itu menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Anak-anak tentu tahu, daur air itu terjadinya proses siklus dari air dari gunung yang mengalir, melewati sungai sampai ke laut, kemudian terjadi penguapan, berkumpul dalam awan-awan, kemudian tertiup ke atas gunung, terjadi hujan lagi. Itulah siklusnya. Kemudian manfaat matahari yang kedua yaitu panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Kemudian manfaat sinar matahari ini khususnya bagi petani dapat mengeringkan pakaian atau bahan makanan. Di sini ada contoh gambar ikan yang dijemur di pinggir pantai. Kemudian manfaat selanjutnya, matahari itu menerangi permukaan bumi sehingga kita bisa melihat sendiri terjadinya siang dan malam ya anak-anak. Kemudian cahaya dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses memasak makanan pada tumbuhan. Itu pastinya memerlukan sinar matahari dan unsur hara dan ditambah air yang diserap melalui akar. Dan hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen ya anak-anak. Kemudian manfaat selanjutnya, matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Nah, di sini ada contoh gambar untuk panel surya anak-anak. Ini akan merubah energi matahari atau sinar matahari berubah menjadi energi listrik. Nah, pembelajaran yang pertama ini kita juga mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi apa itu? Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas ya. Salah satu langkah mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Nah, ini sekarang minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung dalam perut bumi. Kemudian diperoleh melalui proses penambangan. Persediaannya sangat terbatas dan harus digunakan secara tepat. Nah, ini adalah penambangan minyak bumi lepas pantai. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin yang ada di SPBU itu, solar, kemudian minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, bisa plastik, kemudian aspal. Ya, yang di jalan-jalan itu ya anak-anak. Ini adalah proses peta pikiran dari minyak bumi. Minyak bumi itu asal minyak bumi itu dari pengeboran, kemudian cara memperoleh minyak bumi, kemudian hasil olahan minyak bumi. Ini yang namanya peta pikiran. Hasil olahan minyak bumi tersendiri
itu ada bahan bakar, itu ada bensin, solar, dan sebagainya yang tadi disebutkan ya. Kemudian parafin, kemudian ada plastik, kemudian ada aspal. Nah, anak-anak, kita bisa memperoleh sumber energi lain dari pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Tanaman jagung itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Kemudian juga dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai kerajinan. Kemudian anak-anak, ini kita belajar tentang tinggi rendahnya nada. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan. Ya. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Kalau nada tinggi itu di atas sini, kalau nada rendah di bawah garis. Kemudian tinggi dan rendah nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah itu. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Nah ini ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do sampai do tinggi. Ini semakin ke atas nadanya semakin tinggi ya. Nah anak-anak, sekarang untuk pembelajaran yang kedua, hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Setiap manusia pasti memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air untuk berbagai keperluan ya anak-anak. Mungkin mandi, untuk air minum, dan sebagainya. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak dalam kandungan. Berikut adalah contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Tentunya setiap manusia itu berhak mendapatkan air bersih ya anak-anak. Kemudian hak mendapatkan aliran air yang lancar. Kemudian hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Juga untuk mengairi sawah. Kemudian tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengatur tempo lagu namanya itu metronom. Kemudian tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Ada istilah tentang tanda tempo yaitu tempo cepat itu ada allegro, nesto, dan vivace. Kemudian tempo sedang ada moderato, andante, dan andantino. Kemudian untuk tempo lambat ada adagio, largo, dan lento. Kita langsung ke pembelajaran 5. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama, karena itu perbedaan kondisi alam. Misalnya di Sumatera itu banyak pegunungan, budidayanya coklat, lada, kopi, tembakau, dan sebagainya. Kemudian kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kemudian di Jawa itu memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi biasanya menghasilkan teh, kopi, dan kina. Dataran rendah
atau persawahan yang tersubur di Indonesia. Kemudian pesisir pantai itu budidaya ikan laut atau rumput laut, kemudian pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Di Kalimantan, sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan di Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa, sawit, karet, dan rotan. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Kemudian di Sulawesi banyak menghasilkan pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pala sebagai bumbu masakan. Sepanjang pantai di Sulawesi itu dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Banyak menghasilkan barang seperti tambang seperti aspal untuk pembuatan jalan raya. Kemudian di Papua atau Irian Jaya, itu sebagian besar wilayah berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan sumber daya alam dari Papua, karena itu merupakan makanan pokok di daerah sana. Menghasilkan rempah-rempah yang disukai pasar internasional. Hasil tambangnya sangat beragam seperti emas, tembaga, dan logam. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang, perhiasan, cincin, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Kita melanjutkan untuk operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang diperhatikan saat menyelesaikan soal cerita, yaitu menentukan apa yang diketahui dan yang ditanyakan.